wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Tenjana dan teman saya. Saya Roberto Chandra. Saya Teresia Queen Yolanda. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan, yaitu mewawancarai salah satu guru dari SMA 1 Sungai Tebelian dengan tema masalah yang dihadapi guru di sekolah. Baik, dengan Ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlis Tuyawati. Saya adalah guru bidang studi matematika di SMA Negeri 1 Sungai Tebelian. Baik, terima kasih. Baik Bu, kita mulai pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa masalah yang paling sering dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau untuk sekarang ini, persoalan yang sering muncul di dalam kelas itu sebenarnya kalau untuk di pembelajaran sekarang ya, itu tuh justru bukan di konteks pembelajarannya, tapi kedisiplinan anaknya, ya, bukan pada susahnya belajar atau tidak, bukan, tapi masalah kedisiplinannya. Karena selama saya mengajar dari tahun ke tahun itu, kedisiplinan anak-anak di sekolah itu menurun. Di sini kan saya belajar matematika nih, mengajar matematika. Nah, kadang anak-anak itu kan takut dengan pelajaran saya. Udahlah, matematika itu susah gitu kan. Kadang-kadang yang saya hadapi itu ketakutan anak-anak terhadap pelajaran saya itu sendiri. Dan akhirnya mereka itu sering kayak gini, matematika kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah yang lain mungkin nggak ada, ya anak-anak itu kurang disiplin, terus takut pada diri sendiri karena mereka tuh takut duluan sama pelajarannya, seperti itu. Berarti masalahnya ada di siswanya ya? Sekarang itu memang sering kayak gitu. Terus ditambah lagi kan sekarang guru itu kan tidak punya wewenang atau tidak punya hak untuk sebenarnya bukan berbuat kekerasan ya. Mendisiplinkan itu susah karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Karena kita tuh tidak boleh mencubit, berbicara keras. Nanti kalau kita melakukan itu takutnya kembali kepada guru. Makanya tuh sekarang tuh anak-anak tuh lebih cenderung kayak yang nanti aku kayak gini pun tidak diapa-apakan kok sama guru gitu. Jadi dia seenaknya sendiri gitu ya. Jadi makanya sekarang tuh ada anak murid itu kurang bagus ya, seperti Kurang itu, sopan kurang sama sopan. Baik, lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengelola kelas? Jika iya, bagaimana bentuk kesulitannya? Kalau saya dalam mengelola kelas itu sejauh ini saya 16 tahun mengajar, insya Allah saya belum pernah yang namanya tidak diterima di dalam kelas. Maksudnya seperti ini, untuk konteks saya sendiri sebagai pengampu pelajaran matematika, mungkin seperti Jannah juga pernah saya ajar gitu ya. Sebelum saya masuk ke kelas tersebut, saya tuh selalu bilang seperti ini sama anak-anak. Cintai dulu saya, cintai dulu gurunya, cintai dulu, pokoknya kalau sudah cinta sama gurunya, pelajaran apapun, entah itu matematika, fisika, bahasa Indonesia, penjaskes atau pelajaran apa saja, pasti akan diterima dengan baik. Tapi ketika seorang anak atau seorang siswa sudah tidak mencintai gurunya, tidak suka sama gurunya, biar pelajaran itu hanya menulis A, B, C atau mengeja, pasti dia sudah tidak punya keinginan belajar. Pasti anak-anak sudah malas untuk belajar. Makanya saya selalu menekankan pada anak-anak, cintai dulu saya. Jadi untuk penguasaan kelas, ketika anak-anak sudah senang dengan kita akan mudah masuk ke dalam kelas mereka, dalam pelajaran yang akan mereka terima. Seperti itu. Itu kalau saya. Baik, lanjut ya Bu, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kondisi motivasi belajar siswa di sekolah Ibu? Kalau di SMA Negeri 1 Sungai Tebelian itu terhitung ini ya, motivasi belajarnya memang cenderung rendah, mungkin 50% lah ya. Maksudnya seperti ini, karena yang saya lihat sekarang ini memang kondisi pendidikan di dunia pendidikan lah ya, bukan hanya di SMA Tebelian saja, itu pasti
memang cenderung menurun kayak gitu. Dari sikapnya, kayak mereka datang ke sekolah saja suka telat. Terus sekarang coba dilihatlah anak-anak sekarang, rambutnya panjang-panjang, sekolah pakai sendal, sekolah pakai make up. Mungkin di zaman jana belum ada orang pakai lipstik ya. Tapi sekarang dilihat di SMA Negeri 1 Sungai Tebelan itu rata-rata siswanya sudah seperti itu. Dan kami sebagai guru gitu kan, menegur hanya sewajarnya saja. Kan kita tidak boleh cubit, kita tidak boleh rampas, kita tidak boleh itu. Jadinya tuh seperti itulah kondisi sekolah sekarang ini ya, pendidikannya seperti itu. Mungkin kalau dalam hal mengajar juga sama, ketika anak sudah tidak mencintai pelajarannya, tidak suka sama gurunya, mereka akan kebanyakan itu bolos. Jadi di pelajaran tertentu, sekarang ada pelajaran moving kan, pelajaran yang IPA IPS itu kan moving. Sekarang yang kelas 11 itu tuh banyak sekali pelajaran moving yang dalam kelas itu hanya separuh saja anaknya, separuh itu sudah nggak tahu kemana, karena mereka tidak suka dengan pelajarannya. Seperti itu. Baik, pertanyaan keempat Bu, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi kendala bagi Ibu? Tidak. Justru kalau teknologi sekarang itu kan membantu ya. Kalau kita kesusahan, kita bisa banyak sekali pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Justru itu sangat membantu, dan mungkin itu juga menjadi motivasi anak-anak untuk belajar. Karena dengan adanya teknologi kan, kalau kita misalnya matematika, kita pakai quizzes misalnya gitu kan, atau kita pakai aplikasi lain kan, malah kok bisa gitu ya. Nah, anak kan jadi termotivasi akan itu. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah, justru itu sangat membantu kami sebagai guru ya, untuk membuat anak-anak lebih tertarik dalam proses belajar mengajar. Baik Bu, pertanyaan kelima, bagaimana Ibu menghadapi perbedaan kemampuan belajar siswa dalam satu kelas? Ini memang kemampuan siswa itu kan lain-lain ya. Ada yang pintar sekali, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang menengah. Biasanya pada saat kita masuk awal pembelajaran itu kan ada diagnosa awal. Kalau saya biasanya kan, kalau di kurikulum Merdeka itu kan memang ada diagnosa awal ya. Jadi sekarang di learning itu juga sama seperti itu. Jadi kami sebagai guru itu melakukan diagnosa awal ketika anak kita harus tahu nih, anak ini golongan ini, anak ini golongan ini, dan perlakuannya itu waktu kita mengajar sama, tapi ketika dia tidak bisa, kita akan melakukan khusus. Misalnya kita bimbing entah di dalam pelajaran atau di luar pelajaran, boleh kita ngebimbing anak yang memang kurang dalam pembelajaran. Jadi itu memang ada itunya, ada perbedaannya dalam hal penanganan kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak boleh meninggalkan anak yang memang kurang. Jadi selama proses pembelajaran itu akan mungkin memang agak lama ya, karena memang di situ itu di dalam kurikulum Merdeka itu kan nggak ada ini. Kalau belum tuntas di semester ini, kita akan melanjutkan di fase ini kita akan melanjutkan di fase berikutnya, seperti itu. Jadi memang harus kita tuntun sampai yang tidak bisa itu menjadi bisa. Lanjut pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah sarana dan prasarana sekolah sudah mendukung proses pembelajaran di sekolah? Kalau di SMA Tebelian alhamdulillah sudah, karena kami ada 30 guru ya, 30 guru yang ASN dan non ASN itu semuanya difasilitasi, satu persatu guru itu dikasih infokus, dikasih printer masing-masing, terus disediakan wifi juga jika misalnya kami terkendala akan permasalahan misalnya kayak pembelajaran itu, saya atau semua guru di situ bisa mencari di internet atau apa kayak gitu. Jadi kalau untuk fasilitas di SMA Tebelian sudah cukup memadai bagi saya ya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya, menurut Ibu apa tantangan terbesar yang Ibu alami dalam itu mengajar? Jika anak kalau tantangan terbesar saya itu seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya ada anak yang memang tidak mampu untuk mengikuti pelajaran, atau mungkin anak yang nakal, terus dia itu sebenarnya bisa tapi dia ogah-ogahan dalam belajar.
Nah itu tantangan saya. Kadang saya itu karena saya pelajarannya susah ya, karena eksak gitu kan. Jadi saya itu mendekati anak itu dan memberi motivasi agar anak itu mau belajar, mau berubah. Ketika anak itu berhasil, itu yang jadi poin penting dalam dalam hidup saya mungkin sebagai seorang guru. Ketika anak itu mau mengikuti pelajaran saya, mau berubah, terus anak itu bukan hanya di pelajaran saya, tapi di pelajaran lain mau menerima pelajaran yang lain dengan baik kayak gitu. Karena memang ada anak yang dia di rumah itu nggak tahu lah, saya mungkin kurang perhatian atau gimana. Kalau di sekolah itu, kalau anak kurang perhatian di rumah biasanya kan mencari perhatian di sekolah, jadi nakalnya tuh dilimpahkan di sekolah. Nah itu tantangan terbesar buat kami guru tuh. Kadang mau dikeluarkan tapi kok anak ini masih bisa dibina, tapi nggak dikeluarkan kok kayak begini. Ya itu tantangan terbesar buat kami kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya Bu, apa solusi atau upaya yang telah dilakukan Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu sebutkan tadi? Kalau saya lebih ke pendekatan ya kepada siswa. Tapi kalau misalnya dalam masalah pembelajaran, misalnya saya kurang paham tentang kalau sekarang kan pakai deep learning ya. Kalau misalnya saya kurang mengerti atau kurang paham, saya biasanya berkelompok dengan guru-guru lain untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran, bagaimana solusinya, bagaimana mengatasi. Kalaupun masalah siswa juga bagaimana cara mengatasi anak ini. Jadi kita punya tim yang yang bisa kami ajak bicara. Terus bagaimana solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi memang kami itu ngomong ya dari satu guru, biasanya satu kelompok gitu kan. Oh ini ada masalah seperti ini, bagaimana ya cara mengatasinya. Jadi memang kami punya beberapa orang guru. Nanti kalau misalnya kami sudah tidak bisa kami ke kepala sekolah. Nanti kalau misalnya sudah ke kepala sekolah, baru nanti dirembuk lagi bersama-sama seperti itu. Jadi memang di dalam lingkungan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah itu memang harus ada seperti itu, kayak komunikasi antara guru satu dengan guru yang lain agar semua masalah yang terjadi di sekolah itu bisa terpecahkan dengan baik seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, apa saran Ibu bagi calon guru atau mahasiswa pendidikan yang akan terjun ke dunia pendidikan agar mereka bisa menghadapi masalah-masalah yang ada? Mungkin begini ya, dulu kan saya juga pernah menjadi mahasiswa. Jadi mungkin kita tuh mungkin seperti ini. Kalau saya dulu, saya kira mengajar itu susah. ya. Jadi guru itu susah. Nah, saya kuliah aja susah ini kayak gitu kan. Apalagi nanti jadi guru. Ternyata itu tidak. Jadi untuk kalian seperti ini, cintai pekerjaan kalian, cintai apa yang sudah kalian pilih saat ini. Ketika kalian ikhlas menjalani apapun yang kalian pilih, nanti ketika kalian terjun ke dalam sekolah, kalian mengajar masalah apapun, kalau kalian hadapi dengan tenang, kalian hadapi dengan kepala dingin, bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan guru-guru lain atau partner lain ya, apapun itu akan terpecahkan dengan baik dan kalian akan menjadi guru yang luar biasa. Jadi jangan pernah takut aku nanti jadi guru gitu, jangan. Nah, cintai apa yang sudah kalian pilih sekarang. Jadi jangan takut, harus mencintai pekerjaan. Pokoknya intinya kalau kalian cinta sama pekerjaan kalian, apapun itu akan berjalan dengan lancar, ikhlas intinya. Baik, terima kasih ya Bu atas itu wawancara yang Ibu udah berikan ke kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan nanti suatu saat ketika kami sudah menjadi guru, kami bisa termotivasi atas pengalaman yang sudah Ibu beri ke kami. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya sudah diwawancara. Kehormatan buat saya ya sudah diwawancari sama kalian. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sekian wawancara kami bersama Ibu Erli dari guru dari SMA Negeri 1 Sungai Tebian. Sekian dan terima kasih.